Banyak untung, utang yang ditarik RI semakin sedikit. Juli dan Agustus 2021 merupakan periode paling mengerikan sepanjang pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dalam 2 tahun terakhir. Semua sepakat tentang hal itu. Akan tetapi pada saat yang sama Indonesia justru ketiban durian runtuh dari lonjakan harga komoditas internasional. Pada 2021 lalu, penerimaan negara meningkat drastis akibat kenaikan harga komoditas internasional. Pemerintah bahkan akhirnya mampu membatalkan rencana penarikan utang senilai ratusan triliun. Hal ini memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara yang mampu meraih target di 2021. Salah satunya terlihat pada penerimaan pajak. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN awal pekan lalu. Pihaknya mengatakan komoditas melonjak luar biasa. Pajak sektor pertambangan dari awalnya minus 43,4% menjadi 60,52%, tumbuh positif. Lonjakan itu terjadi pada kuartal 3 saat Delta membabi buta yang justru naik 3 kali lipat. Selain itu, peningkatan juga muncul pada sektor industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi serta real estate. Secara total penerimaan pajak di akhir tahun mencapai Rp1.277,5 triliun atau 1,94% dari target APBN. Pertumbuhannya mencapai 708,2%. Penopang terbesar adalah produk kelapa sawit dan tembaga. Kemenkeu juga mencatat kenaikan pada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Realisasinya hingga akhir tahun adalah Rp452 triliun atau tumbuh 31,5% menjadi 151,6% dari target APBN. Ini didorong oleh pendapatan SDA migas yang mencapai Rp98 triliun atau tumbuh 41,9% akibat kenaikan harga minyak dunia dalam setahun terakhir. Kemudian SDA non-migas mencapai Rp52,8 triliun atau 181,4%. Tumbuh 87,6% yang didukung oleh batu bara, tembaga, dan nikel. Hal ini kemudian menjadi banyak pertanyaan. Akankah RI tahun depan bisa bebas hutang? Pemerintah mungkin belum bisa melunasi seluruh hutang di tahun 2022. Akan tetapi setidaknya utang yang ditarik menjadi lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan dan belanja negara 2022 diperkirakan masih akan mengalami defisit hingga Rp868 triliun atau 4,85% dari produk domestik bruto. Ini akan menjadi tambahan dari nominal utang Indonesia yang kini mencapai sekitar Rp6.000 triliun. Akan tetapi seiring dengan meningkatnya penerimaan, penarikan utang bisa dikurangi. Seperti tahun ini, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara 2021 menyusut ke 4,65% terhadap produk domestik bruto dari posisi 2020 yang sebesar 5,70% terhadap PDB. Setidaknya sebagian dari PNBP ditopang oleh sektor migas. Kemudian ada 30% industri ekspor juga dipengaruhi oleh harga komoditas batu bara, minyak kelapa sawit, dan nikel. Hanya saja pemerintah tidak boleh lengah, sebab kemungkinan perubahan ekonomi global yang dimotori oleh negara maju lewat normalisasi stimulus moneter seperti Amerika Serikat dan Eropa bisa menurunkan harga komoditas ke depannya. Ketika normalisasi stimulus moneter menurunkan harga komoditas global, APBN dan keseimbangan eksternal bisa dalam tekanan kembali.